Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang solih dan solihah? Mudah-mudahan Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya. Baik, untuk lebih semangat lagi, yuk kita sama-sama tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Hu, ha, Huha, Allahu Akbar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang subtema 3 pembelajaran 5 dan 6 ya nak ya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan materi kita, yaitu masuk pada materi subtema 4, tema kegemaranku, gemar membaca pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Peserta didik diharapkan dapat membaca dengan cara yang benar. 2. Peserta didik dapat membuat kerajinan dengan memanfaatkan bagian tumbuhan. 3. Peserta didik dapat menceritakan pengalaman membaca. Baiklah anak-anak bunda, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baiklah Ananda, sekarang silakan buka buku tema 1B-nya halaman 87. Ayo mengamati. Joni sudah bisa membaca. Joni senang membaca buku cerita. Joni membaca pada waktu senggang. Joni membaca di rumah dan di perpustakaan sekolah. Apakah di sekolah anak-anak ada perpustakaan? Iya, betul sekali ya. Nah, dari yang kita amati di gambar ini, di sini ada Joni bersama teman-temannya sedang berada di ruang perpustakaan. Nah, pada saat anak-anak bunda sekolah nanti, anak-anak akan tahu apa sih perpustakaan itu. Nah, jadi perpustakaan itu adalah suatu tempat ya, tempat kita membaca ya. Nah, dalam perpustakaan ini banyak sekali kumpulan-kumpulan buku. Anak-anak bunda mau melihat buku pelajaran ada, buku cerita ada, dan buku-buku pengetahuan yang lainnya bisa anak-anak bunda temukan di perpustakaan. Nah, dengan membaca manfaatnya itu sangat banyak sekali, karena dengan banyak membaca, maka wawasan kita, pengetahuan kita akan semakin banyak. Makanya anak-anak bunda ya, biasakanlah untuk rajin-rajin membaca agar pengetahuan Ananda semakin luas. Nah, anak-anak bunda, pada saat kita membaca, kita juga harus tetap mematuhi aturan-aturan yang harus kita lakukan pada saat kita membaca ya. Nah, salah satunya yaitu dengan apa? Iya, coba kita amati ya di buku tematiknya halaman 88. Nah, sekarang kita amati di sini ada gambar Joni. Nah, ya, anak-anak bunda boleh dipraktekkan di rumah, diperagakan di rumah cara kita duduk yang benar ketika membaca. Yang pertama apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus duduk dengan posisi yang tegak. Kemudian buku yang kita baca itu diletakkan di atas meja. Sekarang coba kita amati, di sini ada dua gambar ya yang posisinya berbeda. Nah, di sini ada gambar Nina
Nina sedang membaca buku. Nah, kira-kira anak-anak Bunda dari kedua gambar ini, posisi manakah yang menunjukkan cara membaca yang benar? Iya, nah gambar yang pertama ini adalah posisi yang benar ya nak ya. Badannya ditegakkan, ya. Jarak mata ke bukunya juga ada jarak. Kemudian posisi bukunya diletakkan di atas meja. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah menunjukkan gambar yang salah. Kenapa salah? Karena jarak mata Nina ke buku itu terlalu dekat, kemudian badan Nina terlalu membungkuk. Selanjutnya kita akan lanjutkan membaca kata-kata berikut ini ya. Bacalah dengan cara membaca yang benar. Nah, anak Bunda sambil menyimak Bunda, anak-anak Bunda boleh sambil mengikuti apa yang Bunda bacakan dan dipraktikkan juga dan diperagakan cara dan sikap kalian membaca yang benar. Nah, yang pertama di sini ada B sama U bacanya bu. K U ku, buku. Kemudian yang kedua, M sama E bacanya me. J sama A, ja. Meja. K U R, kur. S I si, kursi. S I S sis, W A wa, siswa. S E se, K O ko, L A H lah, sekolah. M E M mem, B A ba, C A ca, membaca. Nah, kita lanjutkan kembali halaman 90. Ayo mengamati. Nina juga suka membaca di rumah. Keluarga Nina suka membaca bersama. Bacaan mereka berbeda-beda. Nina suka membaca buku cerita. Adi suka membaca buku komik anak. Ayah suka membaca koran. Ibu suka membaca novel. Ayo anak-anak Bunda, sekarang kita pasangkan bacaan yang disukai oleh keluarga Nina. Nah ya, barusan anak-anak Bunda menyimak bacaan yang Bunda bacakan ya, yaitu tentang kesukaan atau kegemaran membaca dari keluarga Nina ya. Jadi keluarga Nina ini memiliki kegemaran membaca yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan coba tarik garisnya. Nah, ayah tadi suka membaca apa ya? Iya, betul sekali. Ayah suka membaca koran. Kita tarik garisnya ke koran. Gambar kedua, ada ibu. Ibu suka membaca novel. Kita tarik ke gambar novel ya, buku novel. Ketiga, di sini ada Nina. Nina suka membaca apa nak tadi? Iya, Nina suka membaca buku cerita anak. Kita tarik garisnya ke sini. Nah, dan terakhir ada Adi. Adi suka membaca komik. Nah, kita tarik ke gambar buku komik di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ayo berkreasi. Nah, anak Bunda, silakan perhatikan di sini ya. Di sini Nina sedang mencoba membuat buku tentang kegemarannya ya. Jadi Nina di sini menulis macam-macam kegemaran Nina ya di buku yang dibuatnya ini. Apa ya yang kita butuhkan untuk membuat buku seperti Nina? Yang pertama, bahan yang kita perlukan adalah kertas HVS, kemudian ada kertas manila berwarna, ada tali, pelubang kertas, lem, dan bunga kering. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, lipat kertas HVS-nya menjadi 2 bagian. Kemudian kertas manilanya kita potong selebar kertas HVS-nya. Jangan lupa anak Bunda ketika memotong menggunakan gunting, kita harus berhati-hati. Kemudian apa lagi yang kita lakukan? Nah, gunting kertas HVS-nya menjadi 2 bagian ya. Kemudian lubangilah kertas HVS-nya dan kertas manilanya tadi.
Nah, sudah disusun, dirapiin seperti yang ini. Kita masukkan talinya ke lubang yang sudah kita buat lubang tadi pakai pelubang kertas ya. Nah, untuk menghiasnya di sini Nina menggunakan bahan alami, bahan alam ya, bahan alam. Salah satunya yaitu bisa menggunakan bunga kering seperti yang dicontohkan oleh Nina. Selain bunga kering, bisa juga anak bunda kita misalnya menggunakan daun-daun kering yang ada di sekitar rumah kita. Oke Ananda, sekarang kita lanjutkan sedikit lagi. Ayo mengamati ya, lihat di bukunya halaman 94. Tony membaca buku dengan cara yang benar. Tony duduk dengan tegak. Tony meletakkan buku di meja. Jarak antara mata dan buku tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Perhatikan cara Tony membaca. Nah, anak bunda ya, kita bandingkan cara Tony membaca dan cara Johnny membaca. Lihat di sini kalau Tony membacanya dengan posisi duduk yang tegak. Kemudian Tony membalik halaman bukunya dengan berhati-hati. Nah, sekarang kita bandingkan dengan gambar Johnny. Johnny membaca dengan cara yang salah. Kenapa salah? Karena Johnny membacanya sambil berbaring. Kemudian Johnny juga tidak memperhatikan jarak bacanya ya. Perhatikan cara Johnny membaca. Nah, jadi anak-anak bunda ya, di sini sudah dicontohkan cara membaca kita yang baik dan benar. Jadi anak-anak bunda, mulai dari sekarang biasakanlah ya, pada saat di rumah maupun di sekolah nanti, pada saat kita membaca dimanapun kita berada, biasakanlah kita membaca dengan cara dan sikap yang benar seperti yang sudah kita pelajari bersama-sama. Baiklah Ananda, untuk pembelajaran kita hari ini Bunda cukupkan sampai di sini. Adapun kesimpulan pada pembelajaran kita pada hari ini, bahwa setiap orang memiliki kegemaran membaca yang berbeda-beda. Pada saat membaca, kita harus mematuhi aturannya. Misalnya, duduk yang tegak dan posisi buku diletakkan di meja dengan benar. Kemudian, banyak sekali bahan alam yang ada di sekitar kita yang dapat kita manfaatkan untuk membuat kerajinan. Misalnya, salah satunya menggunakan daun atau bunga kering. Baik Ananda, mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh Ananda semuanya. Insya Allah. Baiklah, sekarang kita tutup pelajaran hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.